Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Aditas Firmansyah, perwakilan dari kelompok 4 yang ingin menjelaskan apa sih itu RAD. RAD, Rapid Application Development, adalah model dengan kegiatan dimulai permodelan bisnis, permodelan data, dan permodelan proses pembangkitan aplikasi dan pengujian. Tahap-tahap RAD dibagi menjadi 4. Yang pertama, Requirement Planning Phase menggabungkan elemen dari sistem perencanaan dan tahap analisis sistem dari siklus hidup pengembangan sistem SDLC. Pengguna, manajer, dan anggota staff TI membahas dan menyepakati kebutuhan bisnis, lingkup proyek, kendala, dan persyaratan sistem. Ini berakhir ketika tim setuju pada isu-isu dan memperoleh otorisasi manajemen untuk melanjutkan. User Design Phase. Pada tahap ini, pengguna berinteraksi dengan analisis sistem dan mengembangkan model dan prototipe yang mewakili proses semua sistem input dan output. Kelompok RAD atau subkelompok biasanya menggunakan kombinasi Joint Application Development JAD teknik dan alat-alat cache untuk pengguna adalah proses interaksi berkesinambungan yang akhirnya menyetujui model kerja dari sistem memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, Construction Phase berfokus pada program dan aplikasi tugas perkembangan yang mirip dengan SDLC. Dalam RAD, bagaimanapun pengguna terus berpartisipasi dan masih dapat menjalankan kebutuhan perubahan dan perbaikan sebagai layar yang sebenarnya atau laporan dikembangkan. Tugasnya adalah pemrograman dan pengembangan aplikasi, coding, unit integrasi, dan pengajuan sistem. Cutover Phase menyerupai tugas akhir dalam tahap implementasi SDLC, termasuk konversi data, pengujian changeover ke sistem baru, dan pelatihan pengguna dibandingkan dengan metode tradisional. Seluruh proses dikompresi. Akibatnya, sistem baru dibangun, disampaikan, dan ditempatkan dalam operasi lebih tepat. Tugasnya adalah data dikonversi skala penuh, pengujian, changeover sistem, pelatihan pengguna. Metode RAD lain. Permodelan bisnis. Aliran informasi dari fungsi dimodelkan dengan menjawab informasi apa yang dipengaruhi bisnis yang dimunculkan, siapa yang memunculkan, kenapa informasi diberikan, siapa yang memprosesnya. Pemodelan data. Bagian dari pemodelan bisnis yang didefinisikan ke dalam sekumpulan objek data. Pemodelan proses. Objek data akan diimplementasikan pada fungsi bisnis. Deskripsi proses dibangun untuk menambahkan modifikasi, penghapusan, dan pengambilan kembali objek data. Pembangkitan aplikasi melakukan penggunaan kembali komponen yang ada jika mungkin, atau membuat kembali penggunaan kembali komponen jika dibutuhkan. Pengujian atau pergantian. Proses RAD menekankan pada penggunaan kembali dan komponen program telah siap uji. Itu saja. Bisa dilanjutkan lagi dengan rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrius Tolombanua dengan NIM 201011450355. Terima kasih buat teman kami Hanafi yang telah menjelaskan di awal mengenai apa itu RAD, tahap-tahap dan metode-metode RAD. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai beberapa keunggulan beserta kekurangan dalam penggunaan RAD itu sendiri atau Rapid Application Development. Baik, untuk keunggulan dari pengguna RAD yang pertama itu membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Yang kedua, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan script. Yang ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang akan dikembangkan. Yang keempat, lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Yang kelima, bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Yang keenam, keterlibatan user semakin meningkat karena
merupakan bagian dari tim secara keseluruhan. Yang ketujuh, mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantuan atau case tools. Yang kedelapan, mampu mempercepat waktu pengembangan sistem secara keseluruhan karena cenderung mengabaikan kualitas. Yang kesembilan, untuk tampilan yang lebih standar dan nyaman dengan bantuan software-software yang mendukung. Nah, saya akan melanjutkan pada kekurangan RAD. Yang pertama, dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Yang kedua, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti misalnya hardware dan software. Yang ketiga, adanya kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Yang keempat, kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. Yang kelima, ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengkodean. Yang keenam maksudnya, lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan biaya dan kualitas. Yang ketujuh, fasilitas banyak yang dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia. Kedelapan, sistem sulit diaplikasikan di tempat yang lain. Yang terakhir atau 9, fasilitas yang tidak perlu terkadang harus disertakan karena menggunakan komponen yang sudah jadi, sehingga hal ini membuat biaya semakin meningkat. Baik, demikianlah keunggulan dan kekurangan RAD. Nanti akan dilanjutkan oleh teman kami Muhammad Rizky Ripal untuk menjelaskan tentang studi kasus dalam penggunaan RAD ini. Terima kasih. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Naverius. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah wisata service guide yang mempromosikan wisata air terjun di Provinsi Sumatera Selatan melalui penerapan metode Rapid Application Development atau RAD. Peneliti berhasil menghasilkan website Waterfall Tour South Sumatra yang memberikan informasi lengkap tentang lokasi dan potensi wisata terjun di daerah tersebut. Dalam pengembangan website ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan merancang sistem berdasarkan tahapan RAD, termasuk requirement planning, sistem design, dan implementation. Metode RAD terbukti efektif dalam mempercepat proses pengembangan dan memungkinkan fleksibilitas dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Website Waterfall Tour South Sumatra memiliki tujuan untuk promosikan objek wisata air terjun yang belum tereksplorasi secara optimal di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya website ini diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang objektif dan akurat mengenai lokasi, fasilitas, dan pesona air terjun di daerah tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mendukung perkembangan wisata di Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memanfaatkan media online atau digital sebagai sarana promosi pariwisata. Dengan menggunakan website, potensi wisata air terjun di Sumatera Selatan dapat dijangkau oleh masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, penerapan metode RAD dalam pengembangan sistem website ini memberikan keunggulan dalam segi kecepatan, responsif terhadap perubahan, dan kualitas yang baik. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, selaku pariwisata dan pengembang aplikasi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan dan mengoptimalkan potensi wisata daerah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk inspirasi untuk pengembangan wisata daerah lainnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan keindahan alam yang tersembunyi di sekitar mereka. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami tentang metode Rapid Application Development atau RAD. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.